Mantan juara dunia catur Viswanathan Anand yang sekarang berusia 56 tahun masih menunjukkan permainan luar biasa pada ajang Tata Steel India 2026. Pada hari pertama, Anand telah mengumpulkan 2,5 poin dan memimpin turnamen dengan 3 pertandingan. Kita akan mengulas sebuah game ketika Anand mengalahkan pecatur muda India yang sedang naik daun, Aravind Chidambaram. Aravind memulai permainan dengan E4, lalu Anand pilih E5. Setelah kuda F3 dan kuda C6, Aravind memainkan pembukaan Italia. Di sini, Anand memilih gajah C5, varian Giocho Piano. Kemudian, Aravind keluarkan kuda C3. Direspon dengan kuda F6, lalu putih rokade. Selanjutnya, Anand mendorong pion D6, mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Aravind Chidambaram kemudian menyerang gajah. Maka Anand tarik mundur gajah ke petak B6. Apabila kuda makan gajah, maka lajur A akan terbuka untuk hitam. Jadi, Aravind memilih mendorong pion D3, mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Setelah itu, Anand rokade untuk amankan raja. Kemudian C3, persiapan untuk mendorong B4. Merespon hal ini, Anand menyerang gajah. Lalu Aravind memainkan langkah jebakan, kuda makan gajah. Apabila di posisi ini hitam tergesa-gesa untuk makan gajah, maka kuda makan kuda dan putih menang 1 perwira. Jadi Anand mengambil kuda. Lajur A setengah terbuka untuk hitam. Aravind kemudian amankan gajahnya, direspon dengan gajah D7, tantangan untuk pertukaran. Lalu tantangan diterima, menteri makan gajah. Selanjutnya Aravind Chidambaram mendorong pion B4. Di posisi ini, visi Anand tarik mundur kudanya ke petak C6. Selanjutnya A4, lalu kuda manuver ke petak D8. Selanjutnya kuda H4. Aravind Chidambaram mempersiapkan dorongan pion F4. Anand kemudian membawa kudanya masuk ke petak E6 dan pion F4. Pion makan pion, gajah makan pion. Setelah kuda makan gajah, benteng makan gajah. Sampai dengan langkah ke-17 ini, posisi masih seimbang. Permainan kemudian berlanjut dengan menteri E6, bersiap untuk melangkahkan forking pada benteng dan juga pion. Jadi, Aravind memilih kuda mundur untuk mengontrol petak E5. Namun, Anand kemudian mendobrak dengan D5. Setelah itu, E5, kuda mundur, lalu menteri E1. Anand kemudian menambah tekanan pada pion. Setelah itu, pion D4. Di posisi ini, Aravind Chidambaram hanya punya waktu 1 menit, sedangkan Anand masih punya 6 menit. Jadi, Anand mendobrak dengan F6, direspon dengan benteng H4. Setelah itu, menteri F5. Menteri kemudian geser ke petak D2 dan pertukaran pion terjadi. Pion makan pion. Aravind Chidambaram menawarkan Anand untuk mengambil pion E. Tapi di posisi ini, Viswanathan Anand tidak terburu-buru untuk makan pion. Terlebih dahulu, dia mendorong C6, memastikan bahwa putih tidak punya serangan balik. Aravind Chidambaram serang menteri, maka menteri lari. Setelah benteng kembali serang menteri, kali ini menteri G6. Lalu benteng diaktifkan ke petak E1. Aravind Chidambaram berniat untuk melindungi pion bebasnya, tapi hal ini membuatnya kehilangan pion A. Selanjutnya, Aravind merespon dengan C4.
langkah yang berniat untuk membongkar struktur pion hitam. Apabila pion makan pion, maka hitam akan kehilangan kuda. Jadi, pion belum bisa makan pion. Di posisi ini, Anan punya balasan yang berbahaya. Benteng A3, ancaman kombinasi pada kuda, sehingga benteng harus mundur untuk jaga kuda. Namun selanjutnya Anan bisa menyerang Mentri. Setelah Mentri lari, Anan bisa mengambil pion dengan tenang. Arafin kemudian mengambil pion dengan tempo skak, lalu benteng mundur untuk menutup skak. Di posisi ini, Arafin Citambaram kembali membuat blunder. Dia menantang untuk bertukar benteng. Visi Anan langsung menghukum kesalahan ini. Kuda makan pion, serang Mentri. Setelah kuda makan kuda, benteng makan kuda. Dan Visuwaratan Anan unggul 2 pion. Arafin Citambaram masih melakukan perlawanan. Benteng F3 persiapan untuk menyusun benteng agar bisa memberikan skakmat. Tapi Anan mendorong pion H6, menciptakan loop atau ruang pelarian bagi raja. Setelah benteng disusun, raja langsung ke petak H7. Arafin serang Mentri, tapi benteng diadu. Langkah ini memaksa benteng makan benteng, lalu benteng makan. Pion G2 terserang, sehingga Mentri harus mundur. Selanjutnya, benteng G4 serang pion, maka pion maju, lalu Anan adu Mentri. Keunggulan 2 pion bebas sudah cukup untuk membuatnya bisa menyederhanakan permainan. Di sini Arafin menolak. Mentri A2, lalu benteng serang pion. Setelah itu, pion makan pion, pion makan pion. Sampai di sini, visi Anan punya 2 pion bebas di sayap Mentri. Arafin Citambaram selanjutnya memainkan H3, kemudian B5, benteng F8, lalu benteng D5, menutup akses Mentri untuk menyerang. Benteng mundur F1, pion C5. Anan perlahan-lahan mendorong pion bebas. Selanjutnya, raja geser H1, B4, Mentri A8, lalu B3. Dan cukup sampai di sini, Arafin Citambaram akhirnya menyerah. Apabila di posisi ini Mentri mundur A1 untuk mencegah laju pion, maka hitam punya balasan benteng D2, ancaman skakmat. Apabila benteng coba untuk melindungi pion, maka B2. Setelah Mentri menghindar, C4. Dipastikan hitam akan menang.